Aksi nyata 1.4 budaya positif oleh saya Jihad Irfan Maulana, CGP Angkatan 10 kelas 278 Kabupaten Lumajang. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mendiseminasikan hasil yang telah saya pelajari pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, izinkan saya untuk berbagi layar kepada Bapak Ibu semua. Masih proses? Apakah sudah mulai tertampil, Bapak Ibu? Belum, Pak. Ya, sabar. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Masih belum di saya. Oh ya. Ini yang lain? Coba saya pindahkan tab. Belum. Saya coba masuk ya. Belum? Masih belum tampil? Belum, Pak. Di saya, Pak. Nggak tahu yang lainnya. Di saya juga belum, Pak. Iya, aku coba login pakai akunku satunya juga kok belum ya. Udah. Kita ulangi lagi.
Oh, tidak dapat membagikan layar. Saya ulangi ya. Presentasikan sekarang. Chrome tab. Benar kan? Share. Belum muncul. Oh, oke. Sudah mulai ya? Ya Pak, sudah mulai kelihatan. Iya. Oke. Ini ditampilkan penuh. Ya, Masih proses, Pak, Coba. itu. Kalau di saya. kuat. Iya. Saya sambil buka di HP ini biar bisa ngecek. Tampilkan penuh. Tampilan layar penuh. Nah. Sudah ya Ibu, Bapak? Ya, sudah Pak. Diseminasi budaya positif oleh saya Jet Irfan Maulana, CGP Angkatan 10, kelas 278A, Kabupaten Lumajang. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Slide selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Coba Bapak Ibu jawab ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Terus, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat mendisiplinkan murid. Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Padahal hal ini positif ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Padahal ini positif loh, memberi penghargaan agar anak tumbuh rasa belajarnya. Oke, kita pelajari kenapa tidak setujunya Ibu Bapak semuanya di belakang. Next. Nah, hal yang akan saya sampaikan pada diseminasi kali ini mengenai konsep budaya positif yang meliputi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sebelahnya ya. Tapi karena kita daring, di situ ada nggak temannya di sebelah Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada, Bu Dini. Ada, Pak. Oh ya, coba ya. Bu Dini A, temannya B. Oke, Bu Dini A, temannya B. Bu Dini A ya. Tugasnya Iya. A adalah mengepalkan tangannya Bu Dini. Nah, kemudian coba Bu Dini bayangkan bahwa Bu Dini sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dari kepalan itu. Kemudian Bu Dini juga perlu menjaga benda yang ada di tangan itu karena begitu berharganya benda itu. Nah, teman Bu Dini di sebelah ya boleh membuka paksa, membujuk, memarahi, mengintimidasi, atau bahkan memberi iming-iming deh supaya Bu Dini bisa membuka kepalan tangannya Bu Dini tersebut. Coba. Menonjok nggak boleh nih ya, Pak. Ini sudah praktek ini, Boleh. Pak. Udah praktek. Boleh. Pokoknya kebuka. Bisa nggak kebuka? Boleh merayu, boleh mengancam bahkan atau membuka paksa. Nggak bisa, Pak. Orangnya nggak bisa bisa membuka ya. tangan saya. Oke, iya. Kenapa nggak bisa? Karena saya tidak Karena menghendakinya, Pak. Oh iya, karena Bu Dini tidak menghendakinya. Tadi temennya memaksa atau merayu? Merayu dulu kemudian memaksa. Oh, merayu dulu. Dirayu bagaimana? Merayunya Diberikan pakai bakso cilok. habis ini? Pakai cilok, Pak. Kurang. Kurang Bakso greget. 5 bungkus ya zatnya. Baik. Begini. Kenapa Bu Dini sampai akhirnya tidak membuka tangannya Bu Dini, tetap memegang sesuatu yang sangat berharga tersebut? Ini terkait dengan ilusi kontrol. Ya, ilusi kontrol itu jika Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan, jika seseorang itu meminta, ketika siapa yang memegang sesungguhnya kontrol dalam menutup atau membuka tangan itu? Kan Bapak Ibu semua. Diri pribadi masing-masing, ya kan? Dengan cara itu Bapak Ibu akan membuka atau menutup. Baik itu dengan paksaan atau rayuan. Itulah yang disebut dengan ilusi kontrol. Selanjutnya. Nah, di sini kita belajar tentang perubahan paradigma atau teori kontrol terkait dengan contoh yang sudah kita coba tadi, di mana perubahan paradigma atau teori kontrol ini, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti contoh pertanyaan pemantik tadi, seperti guru memberikan hadiah atau penghargaan untuk memotivasi belajar siswa, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi memberikan penghargaan untuk motivasi itu sebenarnya positif, tapi kenapa itu disebut tidak, memilih tidak? Karena itu hanya ilusi. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Sama seperti contoh yang pertamanya tadi, di situ bahwa akan tekanan-tekanan kepada murid kita akan menguatkan karakter anak, ternyata itu hanya sebuah ilusi. Nah, terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sangat parah. Ilusi bahwa kita selaku guru punya hak untuk memaksa anak sesuai kemauan kita.
Terus, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 91, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada di sebelah kiri stimulus respon dan sebelah kanan tentang teori kontrol. Ya. Selanjutnya, terkait dengan makna disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi, tadi contohnya, ketika ada iming-iming dari temannya bunuh diri, itu termasuk dalam apa? Motivasi eksternalnya, ya kan? Kita memberikan penghargaan kepada murid karena dia rajin, manut. Itu juga termasuk apa? Motivasi eksternalnya. Jadi, murid tidak akan bisa terbiasa atau tidak tumbuh dari dirinya sendiri kalau tidak akan berubah dirinya sendiri kalau tidak ada motivasi internal dari diri sendiri. Baik, terkait disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Iya, benar. Ada 6. Ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang selanjutnya itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah identitas yang gagal, sedangkan disiplin termasuk ke dalam identitas yang sukses. Di mana hukuman di sini akan seringkali menyakitkan, tidak membuat nyaman, korban mendapatkan keadilan yang dimaksud ini dalam tanda petik ya. Kemudian anak akan tersakiti, kemudian perilaku pasif agresif meningkat, dan sistem tidak akan berjalan pada murid sehingga tidak takut. Sedangkan disiplin di sini terbagi menjadi dua, yaitu adanya konsekuensi dan adanya restitusi. Di mana konsekuensi ini yaitu pada sesuatu yang harus terjadi. Dan di sini meskipun tidak nyaman untuk murid, tetapi hanya untuk jangka waktu pendek. Sedangkan korban bisa diabaikan. Dan yang berikutnya, anak dibuat tidak nyaman. Disiplin yang konsekuensi. Serta penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan yang terakhir memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Sedangkan yang terakhir, disiplin dalam rangka restitusi, di mana restitusi itu adalah pilihan. Sedangkan menguatkan dan restitusi ini tentunya akan menguatkan murid-murid atau anak-anak kita dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, sehingga murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Baik, ini ada beberapa tindakan dari guru kepada muridnya. Tolong dijawab, nggih. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini sebuah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kunci. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, catat. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, catat. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Oke, catat dulu. Jawabannya di sini. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Iya. Kita dulu zaman dulu. Iya. Catat dulu ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oh, konsekuensi. Oke. Pertama tadi hukuman ya. Terus yang oke wes, kan sudah dicatat masing-masing ya. Nah, dikoreksi sendiri-sendiri ya. Inilah jawabannya. Nah. Ayo Bu Ani, betul nggak? Betul semua nggak? Salah. Oh, ada yang salah. Ada yang salah, Pak. Iya.
Ada yang Dihukum, salah nggak Pak? apa-apa. Oh tidak. Restitusi aja. Tidak boleh dihukum Bu Ani, tidak boleh. dihukum, Bu Ani. Tidak boleh. Ya, alhamdulillah. Konsekuensi. Menyadari dulu ya. Restitusi kan nanti. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini 7 ciri-ciri restitusi. Kalau tidak, kita tadi berbicara tentang hukuman, konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Di mana ini ada 7 ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu tentang memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Sedangkan yang ketujuh, yaitu fokus pada solusi. Nah, jadi menghasilkan solusi, tapi dari diri sendiri. Next. Oke, bosen ya dengerin saya ngobrol. Kita ice breaking dulu ya. Bisa nggak ini? Ini ice breaking kesenangan saya. Jari 3, tepuk jari 4, ya lemot. Bersiap berdoa. Jari kiri menjadi siap menjadi
Iya. Karena kita daring tergantung sinyal, jadinya putus-putus ya. Ya, mohon maaf ya kalau tidak bisa langsung, tapi putus-putus kurang greget ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi refreshing sejenak dengan ice breaking, saya lanjutkan untuk yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, hal ini didasari karena keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik yang kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Nah, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Demi apa? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat, apalagi saat pandemi COVID kemarin? Demi apa? Jawabannya adalah, nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya pasti adalah tentang keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu jawabannya adalah untuk kesehatan. Juga atau untuk keselamatan. Ya, apalagi kemarin waktu COVID. Oke. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa, maupun agama. Apalagi kemarin saat COVID, ya, pasti semua agama menyerukan tentang penggunaan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Hal ini adalah untuk menjaga kesehatan atau keselamatan diri masing-masing. Selanjutnya, tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Ini ada kolom ya Bapak Ibu, di mana kolom mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Kolom A, datang tepat waktu. Ini termasuk keyakinan kelas atau tidak? Bukan. Bukan ya. Alasannya kalau datang tepat waktu? Peraturan itu Pak, karena itu adalah peraturan. Iya. Iya. Terus menjaga kebersihan kelas. Keyakinan atau peraturan?
Peraturan. Ingat, nilai-nilai kebajikan universal. Peraturan, Pak. Peraturan. Baik. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Termasuk keyakinankah atau Peraturan sama. Bapak Ibu yang lain? Peraturan juga. Terus yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Keyakinan atau peraturan dan mengapa aktif dalam pembelajaran? Ingat nilai-nilai universalnya. Peraturan. Oke. B. Kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan. Ada Keyakinan. Nilai universalnya sayang ya. Saling menyayangi. Iya. Terus yang selanjutnya, kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Semangat ini nilai universalnya Semangat belajar. Oke, semangat. Yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Karena saling peduli, saling menyayangi. Oke? Next. Yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebaiknya saat itu kita sedang memenuhi satu atau dua dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu sebagai kebutuhan dasar manusia. Di sini terangkum ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu tentang penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Yang keempat adalah tentang kesenangan. Di mana ujung muaranya tentang 5 kebutuhan dasar ini adalah tentang bertahan hidup. Next. Nah, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, yang pertama yaitu bertahan hidup atau fisiologis, yaitu tentang makan, minum, kesehatan, rumah. Kemudian yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima, yaitu tentang psikologisnya, yaitu perhatian dan dicintai. Yang ketiga tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Catat dulu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Menghukum ya. Menghukum ya. Oke, catat. Yang ketiga, ayolah lakukan ini demi ibu. Teman? Teman. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, betul Bu Dini, betul semua. Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman. Beri aplaus buat Bu Dini. Next ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Menurut Diane Gossen, dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 2001, yaitu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Di sini, Bapak Ibu, pada segitiga restitusi, yaitu langkah yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua memvalidasi tindakan yang lebih yang salah, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan tentang contohnya pertanyaan di menstabilkan identitas. Setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh pertanyaannya. Atau kalimatnya ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian untuk kalimat menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan yang kedua kalimatnya itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contoh dari segitiga restitusi. Nih, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari kelewat. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan ada benturan kalau kita mengkritik atau kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Mohon maaf karena tertutup dengan tabel stop sharingnya ini. Terus contoh kalimat agar anak menjadi reaktif, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah contoh-contoh kalimat agar anak menjadi reflektif dalam penstabilan identitasnya. Yang kedua,
nggak jalan. Slide saya kok nggak jalan. 45. Nggak jalan. 45. Oh ini. Validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau yang keempat, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Nah, menuju akhir Bapak Ibu, ya, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula. Nila dipancing di hari senja. Selap undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Cakep, sama-sama Pak. Baik, saya stop sharing dulu untuk panutannya ya. Saya kembalikan ke Google Meet. Mungkin saya beri waktu 2 pertanyaan kepada Ibu Bapak semua. Monggo. Sebagai umpan balik boleh, refleksi dari diseminasi saya juga boleh, atau perlu masih ditampilkan aja slide diseminasi ini kanvanya? Nggak apa-apa judulnya Pak. Judulnya aja ya. Oke, saya geser dulu ke slide yang pertama kalau gitu. Di-minimize saja dulu. Bentar, masih loading. Moga sambil menyiapkan pertanyaan, langsung saya jawab aja ya. Silakan Bapak Ibu memberikan umpan balik ataupun pertanyaan atau hal-hal reflektif apa dari yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Monggo. Nah, sambil saya geser. Oke, slide kedua. Nah, monggo
Siapa ini yang angkat tangan? Aku nggak kelihatan loh. Kalau nggak. Saya, Pak. Oh, Budini. Ye. Monggo Budin. Oke, terima kasih, Pak. Saya mau memberikan umpan balik untuk diseminasi budaya positif yang sudah disajikan oleh Pak Jihad Irfan Maulana. Baik, terima kasih Pak. Untuk materi yang disajikan sudah sangat jelas. Apa yang jenengan sampaikan dan jenengan tampilkan di slide itu sudah sinkron semua, runtut, jelas, dan mudah dipahami. Untuk kekurangan mungkin hanya karena kita daring, jadi kita ada yang terkendala sinyal. Tapi semua itu tidak menghambat semangat kita untuk terus belajar. Terima kasih Pak Jihad sudah mendiseminasikan budaya positif yang sangat luar biasa. Tetap semangat untuk menjadi inspirasi bagi semua guru hebat. Terima kasih Pak Jihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini atas umpan baliknya. Nggih, saya mohon maaf teman-teman karena kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk secara luring. Jadi saya mendiseminasikan secara daring dan alhamdulillah teman-teman menerima. Dan memang kendala di daring adalah kendala di sinyal, utamanya ketika kita tadi mencoba untuk ice breaking ya, tersendat-sendat, tidak apa-apa. Semoga lain kali untuk diseminasi kita bisa bertemu secara luring sehingga kita seru, diseminasinya jadi seru. Tidak apa-apa. Terima kasih umpan baliknya Bu Dini. Sama. Monggo, Ibu Bapak yang lain. Saya kasih satu lagi sebelum kita tutup diseminasi budaya positif. Umpan balik boleh, pertanyaan juga boleh, reflektif juga boleh. Oke. Bu Ani? Bu Aninya masih mengejar Bimo, Pak. Bu Ani Bimo. Sudah ngejar-ngejar Bimo ya. Ya, sudah olahraga tadi, Pak. Baiklah, karena sudah disebutkan Bu Ani, jadi saya sedikit ya, Pak. Boleh ya, Pak? Terima kasih atas waktunya, Pak Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya merefleksi apa yang sudah saya dapatkan dan juga umpan balik untuk penyampaian Pak Jihad tadi ya. Untuk refleksinya sangat baik sekali. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jihad tadi sudah sangat runtut, kemudian jelas dan juga banyak sekali contoh-contoh masalah dan kasus yang diberikan. Nah, terutama yang berkesan tadi adalah Bu Ani mengejar Bimo. Dan itu saya bertanya-tanya juga apakah saya masih kuat berlari. Ya, itu sangat, tapi materinya semuanya bagus, Pak. Mungkin hampir sama dengan Bu Dini karena ini adalah diseminasi secara online, jadi terkendala sinyal, apalagi tadi yang seru itu sebenarnya ice breaking-nya, tapi di saya juga putus-putus karena ya tadi masalahnya sinyal. Tapi untuk semuanya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jihad itu sangat jelas dan runtut sekali, kemudian diberikan juga contoh soal, contoh kasus, dan itu menambah pengetahuan dan juga referensi juga, dan sangat menginspirasi sekali. Semoga saja, saya berharap semoga saja Bu Ani cepat sanggup mengejar Bimo, berlarian dan menjadi sehat. Ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani atas refleksi dan umpan baliknya. Iya, semoga Bu Ani sehat, nggih, bisa berlarian ngejar Bimo. Amin. Mungkin kasus di kelas Bu Ani bukan mengejar Bimo, tapi mungkin Bima. Iya, iya. Jadi memang karena kita di posisi daring, kadang kita terkendala di sinyal. Tidak apa-apa. Saya juga mohon maaf kendala saya karena saya memilih daring karena kondisi saya yang masih rawat
jalan di sini. Semoga lain kali saya lebih siap mempersiapkan diseminasi awal-awal. Dan bisa mengumpulkan ibu bapak semua dalam satu ruangan sehingga kita bisa diseminasi secara luring. Jadi untuk ice breaking-nya bisa lebih seru. Terima kasih semua bapak ibu. Ada lagi satu? Atau sudah? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapak semua. Saya stop sharing dulu. Biar kelihatan langsung di Google Meet. Oke, back. Ini masih kelihatan. Masih presenter ya? Masih presenter. Bentar, saya balik dulu ke Google Meet. Nggak bisa laptopnya. Oh, sudah. Ibu. Bentar ya, sabar. Laptop saya muter-muter. Google Meet-nya. Terima kasih tepuk tangannya Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih sudah hadir dalam diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga amal jariah Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu mengajar, mengikuti Zoom. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, untuk kita tularkan kepada rekan-rekan sejawat, ataupun kita berikan layanan untuk murid-murid terbaik kita. Sebelum acara ini tutup, kita mohon untuk foto dulu. Ada yang bisa bantu saya memfotokan screen record? Bu Dini mungkin bisa screen saya. Gambar saya sendiri nggak bergerak ya Pak. Nggak bergerak, coba wis kalau gitu saya. Kalau gitu saya. Oke, bisa on cam dulu Bapak Ibu? Iya. Yeah. Oke. Sudah siap nggih? Oke, ini screen deh kayaknya, print screen. 1, 2, 3. Oke, tak pindah ke WA. Sulit. Mending tak foto sendiri deh dari sini. Dari HP aja. Nah, kan? Jadi lemot nantinya kalau pindah-pindah.